Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Febiana, 555-280-149 dari PDBKC. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai mengentry transaksi penyesuaian dan penampilan laporan keuangan perusahaan. Kemudian langkah-langkah untuk mengentry transaksi penyesuaian itu, kita pilih record journal entry. Kemudian general ini diisi dengan nomor bukti memorial yaitu BM12-1. Nah, ini tanggal bukti transaksi terjadinya memorial yaitu 31 Desember 2020. Memonya yaitu kita isi dengan ayat jurnal penyesuaian atau AJP 1. Nah, kemudian jangan lupa apabila teks ini terchecklist, dihilangkan dulu checklistnya. Nah, kemudian pada kolom ini kita isi dengan akun cash in bank di debit sebesar 5.070.000. Sebesar 5.070.000. Kemudian kita isi dengan akun bank service charge. Kita cari dulu. Use account di debit sebesar 250.000. Dan di kreditnya kita isi dengan akun interest revenue. Kemudian use account sebesar 5.320.000. Nah, pastikan total ini sama, besar total debit dan kredit ini balance. Nah, kemudian selanjutnya kita record. Kita cancel. Selanjutnya kita buka report, terus pilih account. Di akun ini kita pilih yang trial balance, kemudian display. Nah, perhitungan yang pertama itu ada persediaan per supplier yaitu 4.850.000. Nah, sedangkan dalam trial balance-nya store supplier itu masih tercantum sebesar 9.800.000. Nah, hal ini berarti pemakaian perlengkapan telah menjadi beban perlengkapan untuk bulan Desember tahun 2020 sebesar 4.950.000. Nah, angka ini itu didapatkan dari pengurangan nilai supplier pada trial balance sebesar 9.800.000 dikurangkan dengan nilai supplier sebesar sekian. Nah, maka didapatkan hasil 4.950.000. Kemudian ada beban sewa toko pada bulan Desember tahun 2020 sebesar 2.500.000. Jadi beban sewa toko pada akhir bulan Desember itu tercatat sebesar 2.500.000. Nah,
Kemudian yang ketiga ada beban asuransi pada akhir bulan Desember tahun 2020 sebesar 1.250.000. Jadi beban asuransinya itu pada akhir bulan Desember tercatat sebesar 1.250.000. Nah, itu sama aja dengan di buku. Nah, kemudian yang ketiga itu ada beban asuransi pada akhir bulan Desember pada tahun 2020 sebesar 1.250.000. Jadi beban asuransi pada akhir bulan Desember itu tercatat sebesar 1.250.000. Nah, itu sama saja dengan yang di buku. Ya, yang terakhir ada taksiran kerugian piutang dagang sebesar 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember tahun 2020. Untuk perhitungannya ini, taksiran kerugian piutang dagang sebesar 5% akan dikalikan dengan saldo akhir piutang dagang dan hasilnya akan dikurangkan dengan kuncian piutang tak tertagih. Jadi 5% itu dikalikan saldo akhir piutang dagang diketahui 239.800. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah yang selanjutnya. Nah, dengan cara kita pilih record journal entry. Nah, kemudian ini udah tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tanggal dan memo. Nah, selanjutnya itu ketika ada teks inclusive-nya tercentang, maka kita harus hilangkan centangnya. Nah, lanjut di sini ada bukti memorialnya, ada BM 12-2. Date-nya diisi dengan tanggal terjadinya bukti memorial, yaitu 30 Desember tahun 2020. Jangan lupa hilangkan checklist itu. Kemudian ayat jurnal penyesuaian atau AJP 2. Yang tadi itu AJP 1, sekarang AJP 2. Nah, di kolom ini kita yang pertama dengan akun store supplier expense. Nah, jika sudah ketemu use account, kemudian di debit sebesar 4.950.000. Nah, kemudian di kreditnya ada akun store suppliers use account sebesar kemudian selanjutnya diisi akun rent expense. Kita cari dulu, kemudian kita use account di debit sebesar 2.500.000. Nah, yang di selanjutnya di kreditnya kita isi dengan akun prepaid rent, kemudian use account dengan saldo 2.500.000. Kemudian penyesuaiannya kita tinggal isi dengan akun insurance expense. Kemudian use account sebesar 1.250.000. Di kreditnya lagi itu ada akun prepaid insurance. Nah, yang ini kita use account lagi sebesar 1.250.000. Yang terakhir
ada akun debt expense, bad debt expense. Kita cari dulu akunnya di sini. Sudah ketemu, kita use account. Di debit itu sebesar 190.000. Kemudian di kreditnya ada allowance for doubtful debt, kemudian use account. Sebesar sama seperti yang di debit tadi, yaitu 190. Nah, setelah semua kita pastikan total debit dan kredit ini balance. Nah, di sini total kreditnya 8.890.000. Jadi dua-duanya ini harus balance. Nah, ininya harus 0 juga. Habis itu kita record. Habis itu kita cancel. Selanjutnya yaitu kita pilih report akun, kemudian di profit and loss kita pilih profit and loss aktual customer, kemudian detromnya itu Januari to Desember, kemudian kita display, maka akan muncul seperti ini, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Ini laporan laba rugi Januari Desember tahun 2020. Nah, langkah selanjutnya kita pilih report, kemudian pilih account, terus kita di balance sheet kita pilih yang standar balance sheet customer, customize, lalu kita display. Sudah benar ya yang tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini akan menampilkan neraca PD Pelangi tahun 2020. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pada fitur report, ini kita pilih yang banking, kemudian terus di check and deposit, kita pilih yang ini, kemudian customize, kemudian date from-nya kita ubah jadi Desember to Desember, kemudian display. Nah, maka akan muncul jendela sebagai berikut. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Sekian tutorial yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan dan kurang dimengerti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.